Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang density atau kepadatan ayam broiler. Kenapa density ini perlu diperhatikan? Density ini juga mempengaruhi kesuksesan kita dalam beternak ayam broiler. Density atau kepadatan ayam ini ada rumusnya, yaitu standar rumus. Kalau density ini terlalu padat, ayam akan rawan mengalami stres. Ketika ayam mengalami stres, laju pertumbuhannya akan menurun dan bahkan bisa mengalami kematian. Namun jika density ini terlalu longgar, tentu kita akan rugi, karena semestinya kandang kita bisa diisi lebih banyak, tapi kita hanya mengisinya sedikit saja. Nah, bagaimana penjelasan lengkap tentang density atau kepadatan ayam di dalam kandang ini? Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah kapasitas kandang maksimal. Kapasitas kandang maksimal ini umumnya adalah 14 ekor ayam per meter persegi. Jadi semisal kita memiliki kandang dengan lebar 10 meter dan dengan panjang 50 meter, maka luas kandang kita adalah 500 meter persegi. 500 meter dikalikan dengan 14 kepadatan, hasilnya adalah 7.000 ekor ayam bisa kita pelihara di dalam kandang. Jika ayam diisi lebih dari 7.000, ayamnya akan terlalu sesak sehingga pertumbuhannya akan terganggu. Jika diisinya kurang dari 7.000, kita akan rugi karena kapasitas kandang kita adalah 7.000, sehingga keuntungan kita juga tidak maksimal. Kapasitas maksimal kandang inilah yang paling sering kita bahas ketika kita hendak bermitra dengan perusahaan kemitraan ayam broiler. Nantinya perusahaan akan mengisi berdasarkan kapasitas maksimal tersebut. Walaupun beberapa perusahaan memiliki standar maksimalnya masing-masing. Ada perusahaan yang menetapkan 14 ekor per meter persegi. Ada juga perusahaan lain yang menetapkan 12 ekor per meter persegi. Ada juga perusahaan yang mewajibkan harus hanya bisa diisi 10 ekor per meter persegi. Nah, itu tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Hal kedua yang perlu kita perhatikan berhubungan dengan density atau kepadatan kandang ayam broiler adalah pada masa brooding. Pada masa brooding, di mana ayam broiler baru datang, mereka kondisi tubuhnya akan sangat kecil. Tidak mungkin kita lepas begitu saja. Kalau kita lepas begitu saja ke semua penjuru kandang, kita akan mengalami pemborosan bahan bakar pemanas. Karena kita harus menghangatkan ayam broiler ini pada suhu di kisaran 34 derajat. Kalau kita panaskan semuanya, tentu kita membutuhkan pemanas yang banyak. Oleh karena itu, kita perlu memberikan sekat-sekat yang nantinya diberi tirai. Nah, berapa ketentuan sekat ini? Umumnya, tiap 100 ekor DOC atau satu box ini membutuhkan luasan 2 meter persegi. Atau 1 meter persegi ini diisi 50 ekor DOC. Nantinya, kita bisa melakukan pelebaran ketika ayam ini sudah beranjak lebih besar ukurannya. Kita sesuaikan, asalkan nantinya tidak terlalu sesak atau tidak terlalu padat. Kalau kondisi ayam ini terlalu sesak atau terlalu padat, mereka akan mengalami stres. Stres pada ayam kecil ini ditandai dengan turunnya konsumsi pakan. Yang seharusnya satu hari habis 3 sak, kok habisnya cuma 1,5 atau 1 sak. Nah, itu indikasi bahwa ayam broiler yang kita pelihara mengalami stres. Ketika mengalami stres, yang pertama kita perhatikan adalah kondisi kepadatannya. Kalau kondisinya terlalu padat, kita lebarkan sekat-sekat yang sudah kita buat seperti yang ada di belakang saya ini. Kita tarik menuju depan atau menuju belakang sehingga mereka memiliki lebih banyak ruang untuk bergerak. Hal berikutnya yang harus kita perhatikan berkaitan dengan density atau kepadatan adalah pelebaran kandang. Pelebaran kandang ini jangan sampai terlambat dilakukan. Di awal tadi sudah kita bahas, kalau terlambat dilakukan,
maka kondisinya akan terlalu sesak sehingga memicu terjadinya stres. Akan tetapi juga jangan terlalu lebar, jangan terlalu cepat melakukan pelebaran, atau jangan terlalu luas area yang digunakan. Kalau area yang digunakan terlalu luas, maka pemanas yang kita butuhkan untuk memanaskan ayam ini akan membutuhkan lebih banyak. Kalau pemanas kita terbatas, suhunya tidak akan bisa merata atau tidak bisa terpenuhi suhu idealnya. Nah, kalau ayam tidak terpenuhi suhu idealnya, resikonya bisa terkena gagal brooding. Gagal brooding ini, ayam akan banyak mengonsumsi pakan, tapi berat badannya tidak bertambah, atau bertambahnya cuma sedikit, tidak sesuai dengan jumlah pakan yang mereka konsumsi. Tentu hal ini akan menjadi kerugian bagi peternak. Hal berikutnya yang perlu kita perhatikan dalam menjaga density atau kepadatan ayam adalah melakukan grading. Apa sih grading itu? Grading adalah memisahkan ayam broiler ini berdasarkan kriteria tertentu. Yang pertama kita pisahkan adalah ayam jantan dan ayam betina. Bagaimana kita mendeteksi ini ayam jantan atau ayam betina? Ayam jantan umumnya memiliki dada yang lebih lebar dengan bulu yang lama tumbuhnya. Sedangkan ayam broiler betina memiliki dada yang lebih lancip atau lebih kecil. Pada ayam broiler betina ini bulu akan lebih cepat tumbuh. Selain itu, di usia 1 minggu hingga 10 hari, besar ukurannya ini sudah mulai tampak. Ayam broiler jantan akan memiliki ukuran tubuh yang lebih besar. Sebisa mungkin ayam broiler yang jantan yang besar ini kita taruh di depan. Kita kumpulkan sendiri antara ayam jantan dan kita kumpulkan sendiri antara ayam betina. Ayam broiler jantan ini cenderung lebih pasif gerakannya, sedangkan ayam broiler betina lebih aktif. Kalau dibiarkan bercampur, ayam broiler betina akan mengganggu ayam broiler jantan ketika sedang makan, sehingga ayam broiler jantan ini malas makan. Kalau sudah malas makan, laju konsumsi pakannya akan menurun, sehingga laju pertumbuhannya tidak bisa optimal. Grading berikutnya bertujuan untuk memisahkan antara ayam yang sehat dan juga ayam yang sakit. Ayam yang sakit kita taruh di bagian paling belakang, di mana di situ dekat dengan kipas blower. Karena dekat dengan kipas blower, maka penyakit-penyakit yang berterbangan atau virus dan bakteri yang berterbangan di udara ini tidak bisa menyebar ke ayam lainnya dan segera terhisap oleh kipas blower. Nantinya ayam-ayam yang ada di belakang, yaitu ayam yang terindikasi penyakit dan juga ayam betina, kita keluarkan terlebih dahulu melalui panen penjarangan. Panen penjarangan ini bertujuan untuk mengeluarkan ayam kecil dan ayam yang sakit, sehingga ayam broiler yang pertumbuhannya optimal bisa kita tetap pelihara dan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Demikian pembahasan kita tentang kepadatan atau density kandang ayam broiler. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.